Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu di majelis yang penuh barokah ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, Kalam Ramadan akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yakni etika bertetangga. Al-Hakim dalam kitab Mustadrak menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat zaman dahulu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa penyakit umat-umat zaman dahulu? Beliau menjawab, kesombongan, melewati batas, memperbanyak harta, saling berkhianat di dunia, saling membenci, dan saling hasad, sehingga berbuat bagio atau melanggar hak orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama mengkaji bersama guru kita, Bapak Yai Bedowi. Beliau adalah salah seorang ustadz di Pondok Pesantren Api Asri, Tegalrejo, Magelang. Selama 30 menit ke depan, inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik sekali, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika bertetangga. Nah, tentunya sebagaimana telah kita maklumi ini, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Manusia pasti akan membutuhkan bantuan manusia lain, dan pasti akan berhubungan dengan manusia satu sama lainnya atau hablum minanas. Nah, barangkali Pak Yai bisa menjelaskan bagaimana Islam mengatur hubungan tersebut agar bisa menciptakan sebuah kenyamanan hidup bertetangga atau berhubungan dengan manusia lainnya. Monggo Pak Yai. Ya Mas Dimas, sebenarnya Islam juga sudah mengatur hal-hal tersebut. Kalau kita ingat di peristiwa Isra Mi'raj ya, ketika Allah mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasulullah mendengar itu dan Rasulullah itu tipikalnya bukan orang yang egois. Sehingga beliau menjawab dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ibad ataupun hamba yang solih yang didoakan oleh Rasulullah ini diterangkan oleh salah satu ulama besar dalam zamannya ya, di masanya, yaitu Bakri Syato, yang menerangkan dalam kitab Inganatul Thalibin bahwa yang dimaksud solihin adalah al-qa'imina bihukukillah wa hukukil ibad, yaitu orang yang menetapi ataupun bertanggung jawab atas hak-haknya kepada Allah dan hak-haknya kepada hambanya. Jadi kalau orang dikatakan solih yang sebenarnya adalah orang yang kewajibannya kepada Allah dia lakukan dan kepada sesama manusia juga dia lakukan. Artinya belum bisa dikatakan orang itu solih ketika dia hanya beribadah, sholat saja tapi tidak peduli dengan sekitar. Atau bahkan dia kalau berhubungan dengan tetangga baik, dengan saudara baik, tapi ketika berhubungan dengan Allah misalnya sholatnya dia nggak pernah ataupun melakukan kewajiban-kewajibannya nggak pernah, itu juga tidak bisa dikatakan solih kayak gitu. Makanya sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan adli, ay insaf, dan juga al-ihsan. Al-ihsan ini kalau diterjemah secara bebas itu adalah berbuat baik. Imam Shawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa al-ihsan ini ma'allah wa ma'a ibadihi, yaitu ihsan kepada Allah dan juga kepada hamba-hambanya Allah. Kayak gitu, itu baru bisa dikatakan solih. Itu salah satu pengaturannya agama dalam membina hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Begitu Pak Yai, matur nuwun, terima kasih. Nah Pak Yai, mengingat negara kita adalah negara yang majemuk ini ya,
dengan berbagai ragam agama, suku, dan juga adat istiadatnya, bagaimana tuntunan Islam dalam bertetangga atau berhubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita ini, Pak Yai? Oh ya, Mas Dimas, gini. Jadi orang berbeda agama itu yang bagaimana dulu? Ya. Karena maaf ya, dalam bahasa kita adalah ada bahasa non-Muslim. Kalau dalam bahasa kitab itu ada dibahasakan kafir ya. Tapi itu kan juga berbeda-beda. Sampai misalnya Al-Quran kan sudah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa di masa Rasulullah saja orang-orang yang dikategorikan non-Muslim, kafir, di situ ada kalanya kafir dari ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga ada kafir yang istilahnya di situ musyrikin ataupun musyrikil Arab. Saat itu sudah dibagi. Kemudian para ulama fikih juga membagi lagi bahwa orang-orang yang berbeda agama dengan kita itu ada kalanya dhimmi yang memang bisa hidup bertetangga dengan kita, tidak menyakiti, dan dia juga tidak berbuat jahat kepada kita. Tapi juga ada mu'amman, ada harbi. Harbi itu yang memusuhi kita, memang memusuhi Islam, memusuhi orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia beda keyakinan kayak gitu. Begitu. Nah, itu dalam berhubungan pun juga harus dibedakan. Karena begini, kita benar-benar terpisah dengan orang-orang non-Muslim atau yang beda agama itu nanti di akhirat, Mas. Ya, Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu di akhirat. Karena ketika di dunia ini Rasulullah sendiri punya tetangga yang istilahnya kalau diistilahkan sekarang itu adalah non-Muslim, kayak gitu. Sehingga dalam salah satu hadisnya diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, dan ada tetangga yang punya 1 hak. Nah, 1 hak yang tetangga ini yang akan saya terangkan bahwa ketika memang berbeda agama, berarti tetangga itu punya hak tetangga. Walaupun tidak punya hak kerabat ataupun hak orang Muslim. Kayak gitu. Tapi dia punya hak tetangga yang tidak boleh disakiti lah. Hak-hak tetangga diantaranya nggak boleh disakiti. Kayak gitu. Itu Mas. Makanya ketika itu memang orang non-Muslim atau berbeda keyakinan dengan kita, ya jangan semena-mena langsung disakiti ataupun dia harus menjauh dari kita atau bahkan kita yang menjauh dari dia ketika dia tidak harbi catatannya. Kayak gitu. Begitu Pak Yai. Terima kasih. Bagaimana Pak Yai kita kiat-kiat agar kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dengan tetangga kita, terutama yang ada di lingkungan tempat tinggal kita? Ya, terutama kita harus saling menghormati ya Mas, dan juga menjaga ketenangan tetangga. Ketenangan gitu. Bukan itu saja, ketika kita sudah bisa menjaga ketenangan tetangga, bahkan yang paling penting karena manusia itu ya memang potensi melakukan salah, paling penting kita itu sabar ketika merasa disakiti oleh tetangga. Kayak gitu. Sabar ya? Sabar, yang paling pokok itu. Karena Hasan Al-Basri itu sampai mengatakan begini, laisa husnal jiwar kaful ada nganil jar, walakinna husnal jiwar as-sabru alal adha minal jar. Bahwa berhubungan baik dengan tetangga itu bukan hanya kita itu tidak menyakiti mereka, tapi lebih daripada itu kita tahan ataupun betah, sabar dengan tetangga yang menyakiti kita. Begitu. Itu kiat-kiatnya. Bentuk menyakiti itu macam-macam ini Pak Yai ya? Ya. Ada tetangga yang sering ribut sendiri. Ya, ada yang kata apa itu namanya sering istilahnya sibuk dengan kehidupan kita kayak gitu. Atau bahkan mungkin sebaliknya, kita yang kadang selalu terjebak sibuk dengan kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain itu juga bisa ya? Bisa. Gitu. Baik. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Menarik sekali ya apa yang kita bahas di Kalam Ramadan kali ini. Karena memang tidak mudah, meski juga tidak sulit untuk menciptakan kerukunan dan juga keharmonisan dalam bertetangga. Mengingat setiap manusia pasti memiliki pemikirannya sendiri dan sudut pandangnya sendiri-sendiri akan berbagai hal. Nah, kiat apa lagi yang harus kita ketahui dan kita jalankan? Tetapi kita akan jeda dulu. Sebelumnya, Anda tetap bisa menyimak Kalam Ramadan masih bersama Kiai Baidowi. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.